Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran ASJ Administrasi Sistem Jaringan. Pada materi hari ini akan dijelaskan mengenai materi tentang DNS server. Nah, apa sih DNS server itu? Jadi DNS itu singkatan dari Domain Name System. Nah, dia berfungsi untuk menerjemahkan alamat IP menjadi alamat domain ataupun sebaliknya, yaitu alamat domain menjadi alamat IP. Maksudnya gimana sih? Jadi gini, ketika kita akses sebuah situs di klien atau di komputer ya, misalkan kita akses sebuah situs web domainnya smkn4bogor.sch.id. Kemudian kita coba go ya. Nah, kan nanti akan tampil halaman websitenya ya. Nah, tetapi di balik semua itu sebenarnya ada fungsi dari si DNS-nya. Jadi tidak tiba-tiba ketika kita ketikkan sebuah alamat situs langsung tampil websitenya, tapi di balik itu ada proses di mana DNS server itu sangat berkaitan erat ketika kita mengakses sebuah situs. Nah, jadi gini, kenapa ketika kita mengakses sebuah alamat domain, ini alamat domain ya, yang smkn4bogor.sch.id adalah alamat domain. Ini domainnya smkn4 Bogor. Nah, sch.id ini disebutnya dengan ekstensi domain. Ekstensi domain ini maksudnya adalah menjelaskan bahwa domain itu diperuntukkan untuk apa. Contohnya di sini sch.id. sch.id ini diperuntukkan untuk domain sekolah, atau alamat situs sebuah sekolah. Nah, kembali lagi, jadi gini prosesnya ya. Ketika si klien mengakses smkn4bogor.sch.id di web browser, pertama si internet, karena dia terhubung ke internet, akan mencari apakah ada domain name apakah ada alamat situs tersebut smkn4bogor.sch.id di DNS server ya, di DNS server yang digunakan oleh si PC client. Nah, biasanya kan ketika kita setting alamat IP, ya, biasanya kan di bagian IP configuration-nya di sini ada DNS servernya ya. Nah, jadi ketika kita akses ke sebuah situs, pertama kita diarahkan ke DNS servernya dulu. Nah, DNS servernya. Di dalam DNS ini, maka diceklah apakah domain smkn4bogor.sch.id itu ada nggak domainnya. Nah, kalau ada, dia itu IP-nya berapa sih? Nah, makanya di dalam DNS server ini ada beberapa file konfigurasi. Yang pertama ini file John DNS. File John DNS ini berfungsi untuk konfigurasi lokasi dari si file forward dan file reverse sesuai dengan domainnya. Nah, lalu apa itu file forward? Jadi file forward itu berguna untuk menerjemahkan alamat domain menjadi alamat IP. Untuk file reverse DNS-nya berguna untuk menerjemahkan alamat IP ke alamat domain. Nah, setelah dicek file John-nya, ternyata smkn4bogor.sch.id itu ada. Nah, kemudian dia mencek lagi di bagian file forward DNS-nya bahwa si domain tersebut www.smkn4bogor.sch.id itu IP-nya berapa sih? Nah, misalkan IP-nya dia 192.168.100.1. Nah, berarti bahwa si IP domain tersebut 192.168.100.1 adalah alamat situs dari si
smkn4bogor.sch.id. Nah, makanya ketika dari DNS-nya sudah diketahui, nama domain dan alamat IP-nya, maka dia dialihkanlah ke web server. Nah, web server. Di web server ini adalah isi dari file-file data websitenya. Ya, itu disebutnya dengan web server. Jadi, misalkan ketika si klien membuka sebuah situs atau membuka alamat domain ya. Nih, smkn4 Bogor. Maaf. Tulisannya kecil semua, smkn4 bogor.ech.id. Nah, jadi pertama tidak langsung proses di belakang itu, sebenarnya dia mengecek dulu ke DNS server apakah domain tersebut ada. Jika ada, maka IP-nya berapa. Nah, kemudian baru diteruskan ke alamat IP si domain tersebut atau alamat dari si web servernya. Ketika kita akses website ini, sebenarnya itu ada file-file konfigurasi. Nah, file-file konfigurasinya itu biasanya bisa berupa bahasa pemrograman, bisa PHP, bisa HTML. Nah, filenya itu terletak di sisi web server. Kemudian dari web server, dia akan menampilkan si websitenya pada kliennya, ya. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan bingung, jadi gini. Jadi sebenarnya di dalam web server ini tuh ada yang namanya file bahasa webnya, bahasa pemrogramannya. Contohnya di sini index.html. Nih ya, nih. Dari index.html ini, yang file HTML ini sini codingannya ini ketika diakses di klien tidak tampil seperti ini, tapi dia menampilkan seperti tampilan webnya. Jadi dia merubah format yang tadinya file script codingan, ke format tampilan ketika si klien mengakses sebuah situs. Nah, jadi DNS itu adalah menerjemahkan alamat domain ke alamat IP seperti yang saya jelaskan tadi, ataupun alamat IP ke alamat domain. Nih, biar gak bingung nih, ketika kita coba akses menggunakan IP address pun sebenarnya sama tampilannya. Nih, 192.168.100.1. Ini alamat web server yang SMKN4-nya ya. Nah, maka tampilannya sama. Kenapa? Kenapa kita bisa akses dengan menggunakan alamat domain? Karena di situ ada yang namanya DNS nih. DNS lah yang bekerja, domain name sistemnya itu. Jadi menerjemahkan alamat domain ke alamat IP ataupun alamat IP ke alamat domain. Nah, kenapa sih harus pakai DNS? Karena gini, manusia itu tidak bisa menghafal semua alamat IP address. Jadi setiap web server ini memiliki IP address yang berbeda-beda. Contohnya misalkan yang ini smkbogor.sch.id 101. Kalau satu web server mungkin bisa dihafal. Kita bisa mengaksesnya dengan alamat IP. Tapi bagaimana jika banyak website yang kita sering kunjungi, contohnya facebook.com. Jadi sebenarnya facebook.com itu punya web server sendiri, punya IP-nya sendiri, IP servernya sendiri. google.com juga punya web server sendiri, punya IP address tersendiri. Jadi karena kita tidak bisa menghafal alamat IP semuanya, makanya dengan adanya DNS kita tidak perlu menghafal alamat IP-nya, tapi kita bisa mengaksesnya dengan alamat domain yang dapat mudah dihafal oleh manusia itu sendiri. Nah, itu mengenai pembahasan konsep domain name system atau DNS. Nah,
Terus bagaimana untuk konfigurasi domain name server di Debian? Nanti akan dilanjutkan di tutorial selanjutnya untuk materi konsep DNS seperti ini. Sekian, kita lanjut ke pembahasan konfigurasi DNS server di server Debian.